Oke, teman-teman semua di mana-mana berada, kembali ke dengan kita. Saya Sony Clement di Adepik Surabaya, host untuk acara ini tentunya. Dan masih bersama Pak Yuda, robot trading versus manual ya. Oke, ke pembahasan kita yang terakhir ini cukup menarik ini, cukup panas ini ya. Ini tentunya makin hot nih ya. Ini saya jadi teringat tentang robot trading ini yang bermasalah ini Pak Dwi Ari. Waktu di zaman COVID ya, tahun 2020, 21 ya. Saya nggak nyebutin merek nih, walaupun sebenarnya nggak apa-apa nih, cuma saya nggak enak nih karena anggap aja AAA dan NN, nah ini titik-titik ya, itu dasarnya kan dari robot trading ini pasti ya. Nah, ya pertanyaannya kenapa kok eh, jadi bermasalah itu kan robot trading itu jadi penipuan. Nah ini kemudian yang kedua tentunya kalau robot trading ini kita udah bahas di awal sesi kita ini, bayangan saya robot ini kayak bentuk robot Iron Man dan lain-lain, ternyata cuma software ya. Nah yang saya tahu di kasusnya robot trading yang bermasalah itu klien tidak dapat namanya software. Cuma jadi member bahkan sejenis multi level ya. Jadi berjenjang kemudian langsung ditunjukkan hasilnya, profit dan profit. Sedangkan di sesi kita udah ngobrol ya, disclaimer robot itu tidak selalu menjamin profit nih. Nah, pertanyaannya dari pandangan Pak Dwi ini, kenapa kok kasus seperti itu apakah termasuk robot penipuan, ciri-cirinya apa, dan bedanya dengan robot yang real itu apa Pak Dwi? Ya, terima kasih Pak Sani. Iya. Jadi kalau menurut saya itu karena mungkin minimnya pemahaman ya atau literasi tentang robot trading itu sendiri. Oke. Jadi banyak orang yang sudah terlalu misalnya, oh robot itu pasti bisa untung karena robot itu bisa saya mengenal segala medan dan segala Pasti, dan, pasti, itu, ya, bayangannya pasti. seperti itu. Padahal kan tadi di sesi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa aplikasi yang kita setting sendiri, contoh kita setting A, jadi akan jalan A, kita setting B, dia akan jalan B. Jadi ada risikonya. ada risikonya. Nah, itu pertama karena kurangnya pemahaman tentang robot trading itu sendiri. Ya. Dan karena kurang paham, jadi mereka hanya ditunjukin hasil dari back testing. Oh, ini bisa profit sekian persen. Nah, mereka sudah percaya duluan. Padahal belum real ya, belum tentu real ya. Siapa tahu ya. Backstest juga ya, yang disampaikan kemarin mundur ke belakang ya. Karena ke depan pun belum tentu sama ya. Jadi mereka ditunjukkan ini hasil 1 tahun bisa sekian persen. Sudah percaya dulu, berarti tahun depan bisa jadi sekian sama ya. Padahal tidak yang bisa menjaga itu. Iya. Karena kan market selalu berubah, dinamis kan. Dinamis, betul. Pengaruh fundamental, sentimen pasar, rumor juga sangat mempengaruhi pergerakan pasar. Dan softwarenya nggak ditunjukin, Pak. Betul. Padahal kan ada ya, Pak. Ada software ya, softwarenya ya. Jadi akhirnya kan si nasabah itu karena hanya sudah percaya aja tanpa dia juga mempelajari dengan sendirinya, ya ujung-ujungnya ketipu. Gitu. Jadi bukan robotnya yang bermasalah sebenarnya, tapi mungkin oknumnya, yang bermasalah itu oknumnya. Robotnya tidak bermasalah. Karena robot itu alat bantu kan, Pak? Alat bantu ya. Membantu kita untuk supaya bisa trading lebih optimal, lebih maksimal, karena dia jalan 24 jam dan dia bisa ambil keputusan secara instan tanpa harus ada emosi yang terlibat. Alat bantu kita. Alat bantunya dipakai salah gunakan. Ya. Memang dia siapa? Tidak tahu, tidak paham. Ya, betul. Ya, saya sering kali ke member-member di calon Monek ya, nasabah itu boleh menggunakan robot tapi tahu basicnya ya Pak Dwi ya. Karena ibaratnya kan seperti pembantu ya, kita punya di rumah punya pembantu nih, kita harus tahu job desk kerjaan pembantu tersebut ya. Kadang-kadang sampai malah disalahgunakan ya. Siapa tahu kan robotnya kita salah input, nakalan ya, nakalan membuat kita rugi, atau malah justru pembantunya ini disalahgunakan apa posnya dijual lagi ya kan, ibaratnya gitu ya. Nah, literasi ini juga cukup penting nih, makanya teman-teman yang newbie baru ini sebenarnya perlu, dan saya harapkan sebenarnya sebelum
COVID itu ada sebenarnya, kita bisa bahas ini kan ya. Sehingga teman-teman nggak terjadi tertipu ya itu ya. Jadi saya harapkan jangan terulang lagi ya Pak Dwi ya. Dan adanya podcast ini tentunya teman-teman bisa tahu nih, jangan sampai tertipu terulang lagi ya Pak Dwi ya. Bahkan kalau mau apa belajar kelas robot kan bisa di MIT. Iya, bisa. Jadi teman-teman semua gratis ya. Ya, betul. Jadi kita ada manual, ada robot trading, bahkan ada AI. Wah, nanti kita nah, iya ketinggalan. Info-info yang baru nanti. Betul, betul. Jadi AI ini sebenarnya sudah nggak cukup lama nih ya, nggak cukup lama, cuma modifikasinya bertahap ya, berkembang ya. Makanya kita undang ini Pak Dwi Ari, salah satu pakar robot trading ya. Nanti kita juga ada episode-episode untuk AI ini. Nah, ini ya, apalah ini AI kan banyak ya. Makanya nggak rugi nih kalau gabung di MIFIX Surabaya ya. Nah, ini banyak sekali perkembangan di dunia trading ya Pak Dwi ya. Itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan industri ini untuk dapat profit. Dan untuk mencegah penipuan itu ya Pak Dwi ya. Nah, itu oknum betul. Makanya edukasi ini penting ya Pak. Jadi untuk meningkatkan kemampuan kita, literasi kita, dan juga mencegah penipuan-penipuan tersebut. Jadi kalau kita paham, tahu, oh ternyata perbedaannya ini loh, seperti robot yang membantu kita trading, atau mungkin dipergunakan oleh oknum ya. Oke, jadi teman-teman yang mungkin ada pengalaman tertipu terus di kolom komentar ya. Ini pasti banyak curhat ya. Dulu saya punya kelompok banyak tipu, curhatnya banyak Pak. Mereka komunitas. Komunitas ya. Waktu COVID kami nih Pak. Kalau waktu tertipu kami ya. Oke, silakan tulis di kolom komentar pengalaman, mungkin ada pengalaman dan lain-lain ya. Atau mungkin saat ini ada masih join masih join belum tertipu ya. Nah ini ya bisa konsultasi dengan kita, ada Pak Dwi ya. Oke, kita akan membahas lagi poin-poin penting di dalam robot nih ya. Ikuti terus sampai selesai. Ini episodenya cukup panjang ini teman-teman semua ya. Oke, sampai ketemu kembali di episode selanjutnya. Saya Sony Clement beserta dengan Dwi Ali mengucapkan semoga sukses, tetap semangat, dan jadilah trader yang cerdas.